wash away my shame. Biarlah kita terus diingatkan untuk memandang Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Boleh sorakan amin. Mana tepuk tangan saudara? Sungguh kasih Tuhan nyata dalam kesesakan kami, dalam pergumulan kami. Mari kita nyanyikan pujian dengan penuh iman. Mari saudara kita akan pujian ini bersama. Katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah. Katakan. Kau tak tinggalkanku, ku tak kuat di dalammu. Karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, Tuhan perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Mana teman-teman saudara? Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi Shalom RGCC. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada berkumpul di tempat ini, bersama-sama memuji Dia, menyembah Tuhan. Untuk itu saya undang Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Roma 3 ayat 23 sampai 24 dan 27 sampai 28. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 27. Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kalau hari ini berita buruknya adalah kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada hal yang baik dari dalam diri kita sekalipun kita melakukan ibadah di tempat ini. Ibadah kita di tempat ini tidak membawa kita masuk ke dalam surga atau bertemu dengan Yesus. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena darahnya yang tercurah, yang menghubungkan kita kepada Bapa, yang memulihkan hidup kita yang tadinya rusak karena dosa, oleh darah Yesus Kristus, kita boleh dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita boleh disucikan bukan karena perbuatan kita datang di tempat ini. Jadi kalau hari ini kita mau bermegah, aku Kristen, aku datang beribadah, aku pelayanan di sini, itu salah kalau kita harus bermegah karena itu. Tapi kita bermegah karena Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh darah yang mahal. Karena Dia yang mau ada kita di tempat ini. Bahkan untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, itu bukan datang dari hati kita yang licik ini saudara-saudara. Tapi bersyukur oleh karena Allah Tritunggal kita, Bapa yang mengasihi kita, Ia mengutus anaknya Yesus Kristus dan memberikan rohnya yang kudus itu, menggerakkan hati kita untuk ada di tempat ini. Jadi semua bukan karena usaha kita, semua bukan karena kekuatan kita. Jadi bagaimana kita bisa bilang, Tuhan aku sudah melakukan ini dan itu, jadi Tuhan wajib memberkati aku. Kita datang ke sini untuk menyogok Tuhan, tapi tidak saudara-saudara. Kita datang di sini semua untuk merayakan kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama menyembah Kristus dengan pengertian yang benar. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib, darahmu yang tercurah menghidupkan setiap kami, kebangkitanmu memberikan pengharapan bagi kami. Oh,
Father's glory revealed in Jesus Christ. And the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and burden I am torn. So in faith I follow Jesus on the road not understood. For I know He is working for His glory and my good. Oh, to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Oh, mari kita pandang lengannya yang terentang menebus kita. Thank you, Lord. See the open arms of Jesus upon that cross that day. What they understood as weakness deserve my every praise. For the chains that were against me, it was nailed into the wood. For I know that He has saved me, for His glory is my good. Oh, to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Oh, Your glory is my good, Jesus. Terima kasih kuasa-Mu. Would I gladly meet nothing that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? I will stand before my Father, where the faithful saints have stood. When with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. And with joy my heart shall praise Him for His glory and my to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names.
Sebab karena kemuliaan-Mu Tuhan kami boleh menjadi berharga. Oleh karena darah Kristus yang tercurah, kami boleh ada di sini untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kita yang siap bersorak-sorai merayakan kebangkitan Kristus. Haleluya. Amin. Ini karena vibes-nya Natal sudah dekat, mari kita nyanyikan Glory Haleluya. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari sekali lagi nyanyi Glory. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan terasa bahagia bila kita menyembahnya. Sukacita bila kita nyanyi Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Mari kita serukan. Mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan terasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Yeah. Woo. One more? You want more? Sebab kita tahu hanya Yesus jalan kebenaran. Amin. Woo. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam
Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lekor semua namanya. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Mari kita undang adik-adik Rocky. Mari maju ke depan, kita mau berdoa buat Rocky. Ayo. Oke, mari kita angkat tangan kita memberkati anak-anak Rocky di depan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat setiap anak-anak yang Kau percayakan boleh bertumbuh di tempat ini. Kami percaya satu kesempatan yang luar biasa mereka boleh beribadah hari ini. Mereka boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka boleh mendengarkan berita kabar baik Injil keselamatan yang boleh mereka terima. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa ibadah hari ini mereka boleh berjumpa dengan Kristus yang telah memilih, mengasihi mereka dan menebus hidup mereka. Kami percaya di dalam Yesus mereka menerima jalan kehidupan dan jalan keselamatan itu. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Yesus yang memegang kehidupan mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, karena Yesus sudah menetapkan mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan Tuhan pakai. Mereka juga bisa mengabarkan Injil kepada teman-teman mereka, kepada keluarga mereka, kepada sahabat-sahabat mereka di sekolah, dan Tuhan pakai mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu luar biasa atas hidup mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biarlah semakin hari, sekalipun mereka kelihatan masih kecil, Roh Kudus yang memberikan pengertian bahwa Yesus sungguh-sungguh benar menjadi pribadi yang paling indah dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh terkagum akan Engkau, bukan karena perbuatan orang tuanya, bukan karena perbuatan kakak Rokinya, bukan perbuatan siapapun, tapi mereka boleh melihat Kristus Yesus sungguh sangat baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kakak-kakak Roki juga yang akan mengajar mereka hari ini. Roh Kudus menolong kakak-kakak Roki bisa memberikan pengertian yang jelas, yang benar, semua karena pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus segala berkat terbaik tercurah atas anak-anak Roki. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja
maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu. Paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedeus bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin. Ya, dan bahkan kemenakan saudaraku. Dia berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Nah, yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, diaken itu artinya pelayan. Wah, kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek Bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli, jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang, yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan biar itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera
di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati Sang Raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, kiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu yang sangat-sangat familiar. Mungkin dari kita masih kecil udah pernah dengar lagu ini, ya kan? Sangat familiar, yang mana dulu waktu saya menyanyikan lagu ini, wah, dengan betapa sombongnya saya, betapa bermegahnya saya dengan perbuatan-perbuatan saya. Dikatakan di depan, ini aku, ini hidupku. Ini aku, ini hidupku, aku serahkan pada Tuhan. Ya kan? Aku memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang harum buat Tuhan. Tapi semenjak kita belajar tentang Injil, bahwa faktanya bahwa kita ini tidak ada yang baik dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Seperti tadi yang kita baca ayatnya, semua orangnya sudah telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, apa yang mau kita persembahkan? Tuhan, aku mau mempersembahkan perbuatan baikku. Sedangkan perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita menyikapi saat kita menyembah dengan lagu ini? Satu hal yang kemarin kita pernah dengar juga karena belajar Injil, kita mempersembahkan kehidupan kita bukan karena siapa diri kita, tapi karena Yesus yang terlebih dahulu mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, maka kita dapat mempersembahkan hidup kita. Dan itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Bukan, Tuhan, aku hari ini datang menyembah Engkau, mau melakukan firman-Mu sebagai persembahan yang hidup untuk Engkau memberikan aku sesuatu. Tapi hari ini mari kita sama-sama bertobat dari cara pandang kita yang lama, memandang Yesus hanya sebagai donatur kita, menjadi Yesus adalah satu-satunya yang terindah, satu-satunya yang paling mulia, yang kalau nggak ada Yesus, untuk kita datang berdoa saja, itu kita tidak layak, kita tidak bisa. Mari kita sama-sama mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan Yesus lakukan dengan masa lalu kita, masa depan kita. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang telah mati dan bangkit, memberikan darahnya yang begitu mahal buat setiap kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Thank you Lord. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sing the band
Mari jemaat Tuhan kita ambil waktu meneduhkan hati kita, untuk ambil waktu kita bertobat dan kembali beriman kepada Dia yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Ini waktu yang terbaik untuk kita mencek-recek hati kita, mengkalibrasi hati kita. Call to repent untuk kita kembali bertobat dan beriman kepada Kristus. Demikian firman Tuhan 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Tidak ada satupun dari hidup kami yang bisa mempersembahkan sesuatu kepadamu. Sebab segala sesuatu adalah milik-Mu. Bagaimanakah mungkin kami bisa memberikan sesuatu jika segala sesuatu adalah milik-Mu? Tidak mungkin. Tapi hari ini kami memberikan hati kami, itu pun hati milik-Mu juga Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami iman untuk kami bisa percaya, untuk kami bisa bertobat, untuk kami bisa dilahirkan kembali. Semua karena Engkau. Dan tidak ada satupun yang bisa kami sombongkan. Pelayanan kami, pencapaian kami, prestasi kami, suami kami, istri kami, anak kami, tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan selain Engkau. Satu-satunya yang kami bisa lakukan hari ini Tuhan, kami bertobat kalau kami seringkali menduakan Engkau. Seringkali kami masih terus mencari kebahagiaan, hal-hal yang di luar Engkau. Tanpa sadar, kami selalu menyingkirkan Engkau dalam hati kami. Ampuni kami. Bahkan kami melakukan hal yang baik dengan motivasi yang salah. Bahkan kami melakukan pelayanan dengan motivasi yang salah. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini berita anugerah melalui firman Tuhan, kabar baik Injil-Mu ini menghangatkan kembali hati kami, mengubah hati kami secara radikal dari dalam keluar. Bukan dengan ditakut-takuti atau bukan dengan diiming-imingi, tetapi benar-benar kami melihat keindahan-Mu yang lebih dari segala sesuatu di muka bumi ini yang bisa ditawarkan kepada kami. Kami berikan hati kami yang terbaik sebagai tanah hati yang baik. Berikan anugerah-Mu sehingga kami bisa duduk diam mendengar firman-Mu. Roh Kudus menguasai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, ayo berdoa, kami bersuka cita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyambut beberapa jiwa baru, teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, ya, gereja yang berpusat kepada Injil. Kita punya hashtag di tempat ini adalah Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, tetapi koma bukan titik, untuk disempurnakan terus menjadi serupa seperti Kristus sampai Dia datang kembali di muka bumi ini. Ada beberapa pemimpin rock di tempat ini. Ya. Saya sambut Bapak Teguh beserta istri, beserta anak dan menantu di tempat ini dari Rock Tabanan. Bisa berdiri sebentar. Bisa diri sebentar Bapak Ibu supaya bisa tahu yang mana tuh Pak Teguh ya. Jadi jangan lupa kalau pas mau ke Bali ya, lewat Tabanan boleh hubungi Bapak Teguh ya. Dan juga hadir di tempat ini Bapak Sandy beserta istri di tempat ini. Bisa bangkit berdiri Pak. Ya, ini papa mamanya Devin yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga beberapa teman-teman yang baru pertama kali hadir juga. Tadi ada teman-teman lama ya juga ya di KGC ya. Namanya masih KGC waktu itu kan? Rocket ya, ada beberapa teman-teman dari Rocket juga. Selamat datang di RGCC. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan dulu youth pastor kita dari Riverside ya, Rock Riverside Denpasar Bali ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini Devin ya. Devin dulu bersama-sama dengan kita di tempat ini, di remaja, dia memimpin komsel juga, ya komsel remaja, komsel pelajar. Nah latar belakang pelayanan saya juga banyak sama anak remaja. Nah saya suka memaksimalkan potensi-potensi orang, oh ini ada
ada potensi nih. Oke, ya saya ingat waktu itu pertama kali saya jadi ketua Natal di tempat ini di Rock, waktu itu bersama-sama dengan Rock Malang. Kamu pimpin pujian ya? Oh, aku pimpin pujian. Ya sama Ko Luki nanti juga sama Kak Jo ya juga ya sama-sama. Oh ya aku ya. Nah, hari ini waktu dia, aku nanti mau ke Bali kok. Oke, aku punya jadwal gantian ya. Kamu yang khotbah. Ojo-ojo aku. Ya sudahlah. Yang dulu kan sudah pimpin pujian, sekarang khotbah. Karena sudah saya lihat. Oke ya, saya juga mau tunjukkan kepada teman-teman di tempat ini bahwa anak muda juga, orang muda juga bisa mengabarkan Injil dengan presisi yang bagus, dengan presisi yang tepat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita sambut Devin, yes, come on. Thank you Ko Dev. Ini hari ini kayaknya saya di prank ya. Tiba-tiba ada dari ketuanya Rock Tabanan ya ini ya, di sama-sama Bali. Shalom Bapak Ibu gitu ya. Oke. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, mungkin ada yang belum kenal saya, mungkin saya memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi kalau terlalu sayang nanti nggak bisa move on gitu ya. Nama saya Devin Sandi Putra, saya sebenarnya benar tadi asalnya dari Malang gitu ya. Saya asalnya dari Malang, bergereja di Rock Malang sejak lahir di tangan ibu saya. Itu kalau misalnya dibelah tangannya itu keluar tulisan GBI Rock gitu ya. Karena dari lahir sampai sekarang setia di GBI Rock gitu ya. Dan saya waktu itu memang dari Rocky bahkan sampai Rocket bertumbuh di sini gitu. Dan saya sendiri mengucap syukur gitu ya atas pertumbuhan RGCC, khususnya waktu itu dulu juga bergabung dalam KGC Rock Malang, sekarang menjadi RGCC. Sangat bersyukur sekali melihat para leadersnya di sini, mereka sudah sangat berkembang, mereka sudah sangat bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mungkin bisa kasih tepuk tangan untuk leaders yang ada di sini. Terima kasih gitu ya, thank you buat Ko Dev, buat Celani, buat leaders Ko Alek, C-Fitri semua atas kesempatannya hari ini. Nah, hari ini saya akan sharing tentang judul khotbah saya yaitu Waging War with Sin gitu ya. Dan hari ini saya akan memulai dengan sebuah cerita gitu ya. Mungkin cerita ini relate dengan kita semua. Ada cerita seorang anak muda bernama Sarah. Sarah adalah seorang yang baik hati gitu ya, wanita yang baik hati, penuh perhatian, murah hati dan selalu berusaha membantu orang lain. Bahkan Sarah adalah orang yang rajin ke gereja, setiap minggu dia ke gereja. Dan dia juga adalah orang yang berkomsel. Wah, siapa di sini mungkin belum berkomsel, angkat tangannya, oh jangan ya gitu ya, nanti malu. Ya, kita encourage untuk berkomsel. Sarah juga adalah salah satu orang yang berkomsel gitu ya, dia rajin datang komsel. Dan kalau misalnya itu tidak cukup, Sarah juga adalah orang yang setiap hari sebelum tidur dia membuka Alkitab, dia saat teduh, dia berdoa gitu ya. Dan juga setiap minggu dia mendengarkan khotbah-khotbah di RGCC gitu ya. Pastor favoritnya adalah Pastor David Victor Lee. Wah gitu ya, oh gitu. Didengerin terus. Dia suka dengerinnya lagu-lagu rohani gitu ya. Dari tampak luar, Sarah memang benar-benar seakan-akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang rohani gitu ya. Tetapi ada satu hal yang ternyata menjadi ganjalan di dalam hatinya. Yaitu amarahnya. Bukan karena Sarah itu ingin marah. Tetapi entah mengapa setiap kali dia merasa tertekan, saat di kantor dia menghadapi anak-anak atau saat dia menyetir di mobil terus dipotong gitu ya sama motor di sebelah kiri gitu ya. Sarah seringkali kehilangan kesabaran dan meluapkan emosinya. Kata-kata kasar keluar begitu saja tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu Sarah merasa apa? Merasa bersalah. Merasa malu, merasa frustasi. Suatu hari Sarah ini bertengkar hebat dengan sahabat dekatnya gitu ya. Ini sahabat udah dari kecil, dia terus bersama-sama dengan orang ini tapi karena perkara tidak diajak pergi gitu ya. Biasanya kan kalau anak muda gitu ya, kalau nggak diajak pergi ngambek ya. Dia marah gitu ya, terus dia mengucapkan kata-kata kotor ke temennya gitu ya. Kenapa? Kotor, oh bukan cuma ngomong kotor kamu bukan ya. Ya.
Akhirnya Sarah duduk di kamarnya, kemudian air matanya menetes. Dia berpikir seperti ini. Kenapa sih kok aku terus jadi orang tuh emosian? Kenapa kok aku tuh terus melakukan hal yang aku tahu aku tuh gak mau lakukan. Aku tahu bahwa Alkitab menyuruh aku gitu ya untuk gak boleh jadi orang yang cepat marah. Tapi terus aku lakukan ini. Kenapa aku gak bisa jadi orang yang lebih sabar? Lalu ada satu pikiran yang terlintas di kepala Sarah. Apakah aku ini belum lahir baru? Apakah aku ini belum benar-benar percaya sama Tuhan? Gitu ya. Sarah merasakan betul pergumulan di dalam dirinya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia ingin lebih sabar, dia ingin lebih penuh kasih. Tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Cerita Sarah ini terdengar sangat familiar dengan kita semua. Dan ini bukan hanya perkara emosi seperti rasa marah, tapi juga emosi-emosi seperti insecure. Emosi-emosi seperti tidak percaya diri. Kita pasti punya area di dalam hidup kita di mana kita terus-menerus kalah dalam pertempuran antara apa yang kita tahu dalam otak kita, dalam pikiran kita, dan apa yang akhirnya kita lakukan. Kita semua pasti pernah merasa frustasi, gitu ya. Frustasi ingin hidup benar, tetapi terperangkap dalam pola-pola perilaku yang sulit kita ubah. Dalam keinginan-keinginan hati yang seakan kita tuh nggak bisa lawan. Apalagi ketika kita harus diperhadapkan dengan komunitas. Minggu lalu, C. Joan, C. Fitri khotbahnya tentang komunitas gitu ya. Saya sempat ikut komselnya kemarin. Dan dibahas gitu di dalam komselnya bahwa kadang orang-orang di gereja itu menjengkelkan ya gitu ya. Kadang orang-orang di gereja itu kok bisa sih mereka tuh berpikir seperti ini, kan orang Kristen. Karena kita ketika menghadapi sesuatu yang dekat dengan kita, di dalam keluarga especially, suami istri, di dalam komunitas, di dalam pertemanan, dalam persahabatan, mungkin ada yang masih pacaran di dalam percintaan. Susah kayaknya kita tuh benar-benar mau melepaskan diri dari dosa ini. Nah, bagaimana pandangan Injil terhadap hal ini? Hari ini kita akan belajar dari Roma 7 ayat 14 sampai 26. Kok nggak bisa nih? Bisa dibantu, mungkin bisa di next. Nah, ya, saya akan bacakan ayat yang genap dan kita semua akan membaca bersama-sama ayat yang ganjil. Roma 7 ayat 14 sampai 26. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Next, 17. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bisa minta tolong di next. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Next, 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 26 kita baca bersama-sama. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bisa di next, kita hari ini akan mempelajari 3 hal ya. Yang pertama adalah sold under sin, ya, terjual di bawah dosa. Apa artinya terjual di bawah dosa? 2, waging war with sin, berperang melawan dosa. Dan ketiga, the gospel for the war. Apa kabar baik dari peperangan yang akan kita lakukan di dunia ini? Kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Poin yang pertama, ayat ini dimulai dengan ayat 14 sampai 15. Bisa bantu di next? Bunyi ayatnya seperti ini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus menjelaskan dia tahu. Tahu itu adalah pikiran. Paulus tahu bahwa hukum Taurat itu adalah baik. Paulus tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani. Tetapi bukan apa yang Paulus tahu apa yang dilakukan. Sebaliknya justru yang bertentangan dengan apa yang dia tahu yang dilakukan oleh Paulus. Apa artinya terjual di bawah dosa? Sold under sin. Artinya apa? Ada diskoneksi antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita perbuat. Paulus ada di satu titik di mana apa yang dia tahu tentang firman Tuhan, apa yang dia tahu tentang hukum Musa, apa yang dia tahu tentang benar dan salah tidak cukup untuk membuat dirinya dapat melakukan hukum Taurat. Dia tahu, dia menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan di Roma 1 ayat 21. Bisa di next. Ini ya, pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat kita dapat melakukan hukum Taurat. Bisa di next lagi. Ini ya ini harusnya Roma 1 ayat 21. Dikatakan seperti ini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Seringkali pola dunia mengajarkan kita bahwa pengetahuan itu adalah segalanya. Sistem pendidikan di dunia ini mengagung-agungkan orang yang jenius. Orang yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Bahkan banyak peneliti-peneliti yang mengatakan bahwa pengetahuan itu bisa menyelamatkan kita. Makanya sekarang ada yang sangat mengagung-agungkan sains. Karena mereka menganggap bahwa science is God. Sains adalah Tuhan. Dan secara tidak sadar kita sebagai orang Kristen juga ikut terseret dengan pola yang ada di dunia ini. Kultur yang ada di dunia ini. Gitu ya. Kita merasa bahwa kita selamat karena kita pintar. Kita merasa bahwa ketika kita belajar doktrin dan belajar teologi semakin banyak, itu yang bisa menyelamatkan kita. Dan Paulus ngomong, enggak. Karena akan ada diskoneksi antara apa yang kamu pikirkan dengan apa yang ada dalam hatimu. Ada diskoneksi antara apa yang kamu sudah pelajari dengan apa yang kamu akan lakukan. Dan akhirnya ketika kita itu ikut dengan pola dunia ini, bahwa pokoknya aku harus belajar. Pokoknya aku harus belajar doktrin teologi, kalau bisa aku sekolah. Kenapa? Supaya aku selamat. Akhirnya kita menjadi farisi-farisi Injil. Kita menjadi orang yang sombong. Karena apa? Karena apa yang kita tahu. Mentang-mentang udah belajar Injil, akhirnya orang-orang mungkin yang ya gak terlalu mengerti doktrin kita remehkan. Kamu gak ngerti kamu. Belajar makanya bro, sekolah kayak gue. S2, misal seperti itu. Gitu ya. Jelas di Roma 7 dan di Roma 1 dikatakan bahwa banyak orang yang tahu tentang Allah. Banyak yang mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia atau tidak mengucap syukur kepada
Dia. Ini adalah pola yang diajarkan oleh dunia, pengetahuan. Tapi pola Injil mengajarkan apa yang Allah lihat. Allah gak lihat kamu tahu atau enggak. Allah lihat hatimu. Apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah kita mengucap syukur sama Dia atau tidak? Bisa di next. Dunia mengajarkan bahwa pengetahuan adalah jawaban dari keselamatan kita. Tetapi Injil mengajarkan bahwa Allah melihat hati di atas segalanya. Perenungan buat kita. Kita udah belajar, mungkin kita seminggu udah 2 kali komsel dan ibadah. Mungkin kita saat teduh juga kita belajar Alkitab, kita sering dengerin podcast rohani. Kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Wait, is that enough? Apakah itu cukup? Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita hanya memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan ini bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi semuanya untuk kepentingan kita, supaya kita terlihat pintar, supaya kita terlihat rohani? Kita renungkan bersama-sama. Kemudian Paulus meneruskan di ayat 16-21. Saya highlight di ayat 19-20-nya saja. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Paulus menjelaskan di ayat 19 dan 20 ini, dia mengatakan bahwa dosa di dalamnya membuat dia tidak berkehendak yang baik, tetapi hal yang jahat yang dia benci. Permasalahan Paulus di ayat ini itu bukanlah ketiadaan kehendak. Dia pingin. Dia tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Dia ingin melakukan hukum Taurat itu. Dia punya kehendak melakukan hukum Taurat itu. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah ketidakmampuannya untuk melakukan kehendak itu. Jadi kalau tadi pertama ada diskoneksi antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita inginkan dengan hati kita. Yang kedua, terjual di dalam dosa, di bawah dosa, artinya adalah kita tidak mempunyai kehendak yang cukup kuat untuk melawan kehendak kedagingan kita. That's why susah. Taat sama Tuhan itu susah. Kenapa? Karena ini insufficient power. Tidak ada kekuatan yang cukup. Bukan ketiadaan kehendak, tetapi ketidakmampuan. Sekarang kita belajar tentang pola dunia dan pola Injil. Ini kontrasnya. Apa yang dunia ajarkan ke kita sejak dari kecil? Work hard, kerja keras, willpower, punya keinginan, komitmen, motivasi intrinsik, bahasa psikologi ya, motivasi intrinsik yang sangat kuat. Ya, bahkan ada quotes yang ngomong hasil tidak akan mengkhianati kerja keras tidak akan bisa mengkhianati hasil. Itulah moto yang ditanamkan kepada kita sejak kita kecil. Gitu ya. Dan itu juga mempengaruhi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Kehidupan rohani kita menjadi terpengaruh dengan pola dunia. Kita merasa bahwa yang menyelamatkan kita adalah kerja keras kita. Kita merasa yang menyelamatkan kita adalah apa? Karena pilihanku, karena komitmenku, karena willpowerku, karena pengorbananku. Aku pelayanan, aku datang jam 6 pagi, aku sudah melakukan banyak hal sehingga Tuhan harusnya membalas apa yang aku lakukan dengan keselamatan. Semakin kita menjadi manusia yang bermoral, maka semakin tinggi posisi kita di surga. Ketika kita berdosa, biasanya pendeta ngomong apa? Kamu gak cukup kerja keras bro. Kamu gak beriman. Akhirnya iman kita yang disalahin. Kerja keras kita yang disalahkan. Kamu gak memiliki keinginan yang cukup besar. Imanmu jadi sasaran tembak. Dan di dalam Injil, kita belajar bahwa polanya gak seperti itu.
Paulus menegaskan bahwa dalam natur keberdosaan kita, kita tidak mampu untuk memiliki kekuatan melawan dosa. So seberapa kamu berusaha, seberapa kita berusaha dengan komitmen kita, seberapa kita berusaha dengan kompas moral kita untuk melawan dan memerangi dosa, enggak akan cukup. Makanya kalau misalnya teman-teman di sini mungkin yang muda-muda gitu ya sering ikut KKR gitu ya. Wah, rebah gitu, bruak gitu ya. Wah, aku mau. Komitmen, siapa yang komitmen hari ini? Saya mau komitmen. Wah, nangis-nangis rebah. 2 minggu kemudian kembali ke kehidupan lamanya. Dan saya adalah hasil dari pengalaman itu. Berapa kali KKR yang saya hadiri gitu ya. Berapa kali komitmen yang saya lontarkan kepada Tuhan. Yang pada akhirnya semua itu kembali ke kehidupan lama saya. It means what? Komitmen tidak menyelamatkanmu. Usaha tidak menyelamatkanmu. Itu artinya terjual di dalam dosa. Kita akan masuk poin kedua, waging war with sin, berperang melawan dosa. Ada pertanyaan sekarang, ini ya, kehendak saja tidak cukup untuk membuat kita bisa menaati hukum Taurat. Next lagi. Ini ya, dunia mengajarkan kita bekerja keras menggunakan kekuatan di dalam kita. Kontrasnya, Injil mengajarkan kita untuk berserah pada sesuatu yang ada di luar kita. Karena kitalah permasalahannya. Karena kita yang gak kuat, it means kita butuh sesuatu yang di luar kita untuk menopang kita. Next lagi. Nah ini ya, kita akan masuk ke poin kedua, waging war with sin. Roma 7 ayat 22-23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Bisa di next? Now, pertanyaan. Jadi seakan-akan tuh Paulus tuh mendeskripsikan sesuatu yang sangat discouraging ya. Wah, gila ya. Terjual di dalam dosa itu segitunya ya, sampai ada diskoneksi antara ini dan ini dengan apa yang kita lakukan nggak kuat. Pertanyaannya adalah apakah yang dideskripsikan Paulus adalah kondisi dirinya sebelum atau sesudah ia percaya dan beriman kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya seperti itu. Yang diomongin Paulus tadi itu relate gak sama kita orang yang percaya? Atau apa yang diomongin Paulus itu adalah untuk orang-orang yang belum bertobat? Untuk mereka-mereka yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Apakah khotbah ini relate dengan kita yang sekarang adalah orang yang percaya? Jawabannya adalah ya, relate. Bisa di next. Dikatakan di ayat 22 bahwa di dalam batinku gitu ya. Jadi dia tadi ngomong gitu ya bahwa ada diskoneksi antara pikiran dengan hatiku. Aku mau melakukan sesuatu tapi aku tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi kemudian dia mengontraskan dengan ayat 22. 22 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Loh, maksudnya gimana? Tadi ngomong aku gak bisa melakukan hukum Taurat. Tetapi tiba-tiba di ayat 22 dia ngomong di dalam batinku aku suka hukum Allah. Apa artinya? Paulus mengatakan di dalam batinku itu artinya esoantropon, in my inner being. Artinya Paulus akan berkata kepada jemaat di Roma bahwa, bisa di next, sebenarnya di kedalaman hatiku yang sudah diperbaharui, aku mencintai firman Allah. Kalimat ini menegaskan bahwa ayat 14-21 tadi itu bukan hanya deskripsi saat manusia belum menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga ketika Paulus sudah beriman kepada Yesus. Ayat ini membantah ide bahwa orang beriman dan sudah diselamatkan itu sama sekali tidak berdosa. Artinya kita orang yang beriman itu masih struggle dengan dosa kita. Hal ini juga sejalan dengan apa yang Paulus katakan di 1 Yohanes 1 ayat 8 gitu ya, bahwa kalau kita ngomong bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 8. Tetapi di saat yang bersamaan ayat ini juga membantah pemikiran bahwa orang yang beriman akan selalu berdosa.
No. Ya, di dalam diri orang yang beriman ada hati dan keinginan baru yang sepenuhnya berbeda dengan daging kita. Itu mengapa semua poin di nomor yang 1 yang tadi yang kita bahas, insufficient mind dan insufficient power, dideskripsikan sebagai sesuatu yang terjadi secara occasionally, not totality. Bisa di next. Sesuatu yang terjadi secara bukan total, bukan keseluruhan kehidupan orang yang beriman tuh artinya kita setiap hari itu kayak nggak bisa ngelawan dosa. Tetapi sesuatu yang terjadi occasional, beberapa kali kita terkadang mengalami hal ini. Paulus mengakui bahwa memang terkadang ada saatnya di mana kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang kita tahu dengan benar. Seringkali kita mengasosiasikan lahir baru dengan kesempurnaan. Makanya kalau misalnya orang-orang baptis, mereka ngomongnya apa? Ya, aku mau baptis kenapa? Karena hidupku mau jadi lebih baik. Gitu. Seakan-akan kayak kalau mau baptis itu tiba-tiba ada kekuatan, tiba-tiba kita nggak bisa berdosa. Gitu ya. Seringkali kita mengasosiasikan lahir baru dengan kesempurnaan. Di mana kita punya beban, aku nggak boleh berbuat dosa. Aku nggak boleh berbuat dosa. Mengapa kita berpikir seperti itu? Karena sekali lagi, pola dunia mengajarkan kesempurnaan. Kamu harus jadi orang yang sempurna. Kamu harus jadi orang yang perfect. No mistake, nggak boleh ada kesalahan, zero error. Namun Injil berbeda, bisa di next slide-nya. Dunia mengajarkan dan mengejar kesempurnaan diri. Tetapi Injil mengajarkan kerentanan dan keamanan dalam kesempurnaan Kristus. This is the gospel. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk jadi orang yang sempurna. Di tengah dunia yang menuntut kita jadi orang yang perfect. Gak boleh ada satu titik pun kesalahan. Kita bisa menemukan rest kita di dalam Injil. Bahwa Tuhan gak butuh dirimu yang sempurna. Dia yang sempurna. Yang menjadi tempat kita bersandar. Menyandarkan kerentanan kita dan keamanan kita. Di dalam Yesus. Nah, pertanyaan berikutnya. Sekarang kita bisa menggunakan ayat yang tadi untuk alasan, gitu ya. Oke, kalau misalnya berarti memang kita orang-orang yang beriman, itu memang ada saat-saatnya di mana kita tuh berdosa. Kita masih tidak lepas dari dosa. Kita masih belum sempurna. Terus banyak orang yang akhirnya menggunakan ayat itu untuk alasan dengan sengaja melakukan dosa. Nah, this is a problem. Ini adalah sisi satunya, gitu ya. Akhirnya gak mau ditegur. Aduh bro, kan lu sama gue kan orang-orang sama berdosa, ya kan? Lu juga punya berhala enggak? Punya. Gue juga punya berhala dong. Ya udahlah, come on, chill. Kumpul kebo doang, gitu ya. Ya kan? Kan kamu juga punya dosa, kan kamu insecure kan? Ya gue marah gak apa-apa lah, emosian dikit. Ya kan? Akhirnya kita menganggap bahwa dosa itu adalah kelemahan. Nah ini juga konsep yang salah. Gitu ya. Di ayat 20, Paulus tuh memisahkan antara dirinya dengan dosa yang ada di dalam dirinya. Paulus tuh menyadari keberadaan dosa yang melawan natur baru yang sudah dia dapatkan di dalam Yesus. Artinya Paulus itu tidak menganggap dosa sebagai bagian dari dirinya dan identitasnya. Seringkali kita menganggap dosa sebagai bagian dan identitas kita. Seringkali kita menganggap dosa sebagai kelemahan bawaan atau trauma yang ya udah wajar, aku fatherless. Ya aku cari cinta di tempat yang lain kan ya karena trauma yang aku alami. Gitu ya. Akhirnya menormalisasi dosa. Dosa itu adalah kelemahanku. Dan itu adalah hal yang salah gitu ya. Next. Dikatakan di sini. Ini saya ambil di yang ayat ESV-nya gitu ya, bahasa Inggrisnya. But I see in my members another law waging war against the law of my mind
and making me captive to the law of sin that dwells in my members. I see in my members, aku melihat anggota-anggota tubuhku, ada hukum lain yang berjuang melawan, yang berperang melawan hukum akal budiku. Artinya apa? Dosa itu bukan kelemahan yang kita harus terima dan maklumi. Dosa itu adalah seperti sebuah pasukan perang dengan artilerinya, senapannya, pedang, pistol, dan senjata yang lainnya yang datang untuk membunuh kita. Next. We must not mistake our sin for weakness. Kita nggak bisa salah kaprah mengira bahwa dosa kita itu adalah kelemahan kita yang kita embrace, yang kita peluk. Bro, ya lo adalah gua adalah lo, gitu ya. Nggak bisa. Karena dosa itu datang untuk membunuh kita. John Owen mengatakan di slide berikutnya, be killing sin or it will be killing you. Next. Be killing sin or it will be killing you. Ketika kita mempersepsikan konteks kita dengan dosa sebagai suatu peperangan, maka sudut pandang kita mengenai dosa menjadi berbeda. Di dalam medan perang, ketika kita nggak lawan balik, kita akan dibunuh. Kita akan jadi tawanan. Kita akan disiksa. Ketika kita lengah sedikit, maka kita akan jadi sasaran tembak. Atau korban granat yang kehilangan arah. Kita harus benar-benar waspada dengan segala panca indera kita. Mendeteksi keberadaan musuh kita. Betul ya, kalau perang seperti itu. Bisa di next, ini ada salah satu excerpt gitu ya dari Ed Wells. Dia ngomong kayak gini. There is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap. Kalau misalnya kita tuh dengar ada ranting yang patah sedikit. Atau or the rustling of the leaves. Kalau misalnya kita waktu lagi perang, kita dengar ada kresek-kresek gitu ya dari semak-semak. Langsung apa? And you are in attack mode. Kita langsung waspada. Siapa ini? Someone coughs and you are already to pull the trigger. Kalau dengar ada suara orang batuk, gitu loh. Langsung ditembak ya, gitu ya. Ini posisinya perang gitu ya. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. Bahkan setelah berhari-hari kita nggak tidur waktu perang. Berhari-hari kita kurang makan. Di dalam peperangan kita tetap waspada. Pertanyaan, sudahkah kita memiliki sikap ini terhadap dosa? Sudahkah kita waspada dan menganggap dosa sebagai musuh kita? Sudahkah kita merenungkan hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam hati kita? Sedikit pergerakan dalam perang membuat kita waspada. Siapa ini? Now, apply it to your heart. Ada sedikit rasa gak enak. Ada sedikit rasa marah. Ada sedikit rasa insecure. Ada sedikit rasa jengkel. Apa yang kita lakukan? Kita biarkan? Ya udahlah, jengkel dikit kok. Atau kita doakan, atau kita perangi dosa itu sekecil apapun timbul di dalam hati kita. Jika tidak, maka wajar kalau masalah yang kecil di dalam hatimu yang muncul akhirnya menawan kamu dan membuat itu jadi masalah yang besar. Saya sering ngomong sama anak-anak youth saya. Jangan anggap bahwa kamu tuh hanya punya berhala ketika masalah itu jadi besar. Kalau misalnya udah tiba-tiba ada polisi di sekolah, mama papanya datang marah-marah, itu udah, tuh ya kok aku sadar kok aku berhala gitu. Ketika kamu jengkel, bales sama story. Ketika kamu jengkel di dalam hatimu waktu kamu di rumah lagi mandi, itu tuh udah ada berhala. Cuman kamu gak sadar, cuman kamu membiarkan. Akhirnya kasih makan terus sampai akhirnya meledak. Duar. Remember, we are in a war with sin. Kita ada dalam suatu peperangan
melawan dosa. Saya akan masuk poin terakhir. Pertanyaan berikutnya, how could we win this war? Bagaimana kita bisa memenangi peperangan ini? Kalau misalnya teman-teman tadi mengikuti, Bapak Ibu mengikuti, ada 2 poin. Yang pertama, pikiran, kehendak, dan kekuatan kita tidak mampu untuk melawan kedagingan yang ada dalam batin kita. Poin pertama itu. Kemudian paradoks poin keduanya, apa? Di sisi yang lain, kita juga tidak bisa merangkul dosa sebagai teman kita. Karena dosa datang untuk membunuh kita. Terus bagaimana cara meresolusikan ketegangan ini? Bagaimana kita itu bisa memenangi peperangan yang kita tahu kita gak bisa menang? How? And that's exactly what Paul said in 24. Next. Paulus berkata di Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Respon Paulus sangat menggambarkan apa yang dia omongin di ayat sebelumnya. How can I win? Gimana caranya aku menang? Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Oh, how can I win? Nggak bisa. Tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan kita yang ada dalam diri kita. Saya langsung ingat ceritanya bangsa Mesir itu ya. Mungkin kayak waktu itu yang bangsa Israel dikejar sama bangsa Mesir. Depan Laut Merah, belakang mereka dikejar. Mungkin ini dirasakan nih ya. Mau perang pasti kalah, mau maju juga pasti tenggelam gitu ya. Gimana mereka protes sama Musa. Bagaimana kita tuh bisa mengatasi kondisi ini. Dan inilah kabar baik. This is the gospel. Inilah Injilnya. Kita baca di Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dilakukan Yesus? Kenapa kok kita harus mengucap syukur pada Yesus? Roma 8 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Next. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Next. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapa yang sangat mengasihi anaknya dengan kasih yang sempurna. Melihat kondisi kita di mana kita sedikit lagi kita akan dihabisi oleh dosa. Dan dia mengutus anaknya di dalam daging. Dan dia harus menanggung segala dosa atas daging. Segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kekalahan yang harusnya kita tanggung. Penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Supaya kita tidak mendapatkan penghukuman itu. Supaya kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan supaya kita tidak lagi hidup menurut daging. Tetapi menurut roh. Bisa di next. This is the gospel. Yesus rela menanggung hukuman atas dosa di dalam daging. Agar kita yang seharusnya dihukum bisa dimerdekakan. Dan tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. The gospel is bukan kita teman-teman yang memenangkan peperangan ini. Bukan kita dengan usaha kita yang maksimal yang kita itu bisa memenangkan peperangan ini. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kasih Sang Bapa yang merelakan anaknya untuk menanggung segala hukuman atas kedagingan kita.
Yesus dan pengorbanannya lah yang memenangkan peperangan ini. Dan tidak hanya dia memberikan kemenangan yang pasti di masa depan ketika kita menghadapi penghakiman, tetapi dia memberikan kita kemenangan juga saat ini. Dia juga memberikan kekuatan kita di masa sekarang untuk kita bisa tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Saya akan tutup dengan Roma 7 ayat 26. Satu ayat terakhir yang dikatakan di Roma 7. Yang mungkin ayat ini membingungkan. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Apa artinya ayat ini? Ayat ini berkata seperti ini. Bahwa saat ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, Paulus itu tidak menafikan dan mengabaikan peperangan dan perjuangan kita yang terjadi di dalam batin kita. Dia tidak tutup mata dan menghakimi bahwa orang Kristen harus sempurna dan harus setiap saat kudus dan taat kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa akan ada peperangan yang sangat panjang yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Sampai nanti Tuhan akan memberikan kita kemenangan sejati pada waktunya. Already, but not yet. Kemenangan itu sudah diberikan secara sempurna nanti. But not yet, tapi sekarang belum. Sekarang kita masih harus berperang bersama dengan Tuhan. Dan melalui kematiannya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berperang melawan dosa di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu sekarang marilah kita kenakan perlengkapan senjata Allah. Marilah kita merenungkan setiap hari apa dosa yang aku lakukan hari ini. Dan kita berperang melawan itu. Ketika kita insecure, ketika kita marah, ketika kita kecewa, perasaan itu ada dan mengganggu hati kita. Masuk ke kamar, fight it. Lawanlah dengan Injil. Lawanlah dengan membaca Alkitab. Ingatkan diri kita bahwa yang menyelamatkan kita bukan diri kita sendiri, tapi Yesus yang sudah mati untuk kita. Inilah peperangan rohani. Bukan cuma ketika KKR, bukan cuma ketika ada iblis, ada setan, but in our everyday life is a battle, is a war antara kita dan dosa kita. Peperangan rohani adalah hal yang normal. Lebih dari itu, peperangan rohani adalah hal yang esensial yang kita perlu lakukan setiap hari. Dan peperangan ini kita nggak lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan mengingat apa yang Kristus sudah lakukan kepada kita. Injil memberikan kita pengharapan teguh bahwa Yesus sudah memenangkan pertandingan secara sempurna nanti ketika Ia datang kembali. Tetapi Injil juga menjadi kekuatan kita sekarang ketika kita harus berperang melawan kedagingan kita. Bisa di next. So, do not lose heart. I know it's hard. Saya tahu melawan keberdosaan, melawan insecurity, melawan rasa amarah adalah sesuatu yang susah. Kita hadapi itu setiap hari. Kita khawatir setiap hari. I know, but do not lose heart. We are fighting a battle. He's already won. Kita sedang berperang, memerangi peperangan yang sudah Dia menangkan. Dan biarlah ini jadi harapan kita ketika kita sedang ada dalam kegelapan. Kita mungkin tanya sama Tuhan, kok gak selesai-selesai sih? Kok kayaknya aku harus kayak gini terus sih? Harus berjuang terus di dalam kehidupan ini. Paulus mendeskripsikan seperti birth pangs, seperti sakit bersalin. Tapi semua itu akan selesai nanti.
ketika kita bertemu dengan Tuhan kembali, gak akan terbanding dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan, dengan kemenangan yang Dia akan berikan. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami gak sanggup, kami gak mampu menang di dalam peperangan melawan dosa kami. Kami manusia yang lemah. Kami gak sanggup Tuhan. Tapi kami tahu di dalam segala kelemahan kami kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memenangkan peperangan ini Tuhan. Dan Engkaulah yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk memerangi dosa kami setiap hari. Dan biarlah ini menjadi harapan kami Yesus, bahwa kemuliaan yang akan kami dapatkan, mahkota kehidupan yang akan kami dapatkan, semua tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami saat ini. So, Holy Spirit help us. Tolong kita supaya kita tidak patah hati, supaya kita tetap terus berpengharapan, supaya kita tidak lose our heart. Ajar kita semakin hari semakin berharap pada Engkau. Mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Thank you Devin telah menyampaikan Injil kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya berharap kita berdoa bahwa kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku, bukan cuma sekedar pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku. Semakin kita mengetahui bahwa kita lemah, semakin Dia berkuasa, berotoritas di atas hidup kita. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara sebelum kita akhiri ibadah hari ini. Satu aja pengumumannya, saya mengingatkan bahwa tanggal 8 Desember kita akan merayakan Natal di tempat ini ya. Ya, bersama special guest ya, Undivided ya. Jadi ada sekitar 6 orang yang bisa datang dan kita akan pakai tempat ini. Kemungkinan besar ya pasti tidak muat, tapi kita buka pendaftaran supaya kita bisa ini limited seatnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu bisa merayakan Natal bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu Saudara segera mendaftar ya. Khususnya teman-teman pelayan Tuhan jangan sampai Anda mendaftar, Anda dapat tempat nanti ya. Segera, hanya sekedar untuk bisa kapasitasnya ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu pasti nanti akan banyak ya. Ya puji Tuhan, tapi kita merayakan ini bukan karena Undivided ya, tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang telah melahir buat kita semua dan menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendukung dalam doa, silakan berdoa. Dalam dana, monggo silakan ya. Ya, saya tidak akan ngomong, wah berikan tabur saudara-saudara maka akan terjadi terobosan di tempat ini. Wah enggak ya. Berikan dengan sukacita, ya dengan sukacita apa yang saudara rasa bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Saudara bisa menabur bersama di tempat ini, juga tenaga ya. Mau angkut-angkut, mau apa, hubungi kami semuanya. Apa yang perlu dibantu, apa yang perlu dibantu, apa yang perlu dibantu. Berasal dari sukacita, bukan supaya, wah aku harus berbuat baik nih, tadi sudah dikhotbahkan ya, supaya apa? Supaya aku dapat sesuatu dari Tuhan, makanya aku harus melayan. Bukan ya, dari hasil dari ucapan syukur kita. Itu saja Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Call to restore. Bahwa Injil nggak boleh sampai pada kita sendiri. Injil juga akan sampai kepada bangsa-bangsa. Di kantor saudara, di sekolah saudara, di kampus saudara, di masyarakat di mana engkau tinggal. Injil harus sampai ke sana. Sampai nanti di langit bumi yang baru. Ketika Raja kita merestore semuanya. Memulihkan segala sesuatu. Kehendaknya terjadi dengan sempurna di muka bumi ini. Kehendaknya datang di muka bumi dengan sempurna. Dia memerintah dengan sempurna. Waktu itu dosa gak ada lagi. Penderitaan karena dosa gak ada lagi. Bahkan dosa gak eksis lagi. Yang ada hanya damai sejahtera bersama Raja kita. Itu harapan kita. Dan akhirnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini.
Tuhan mengarahkan, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita, supaya engkau dimampukan untuk menjadi saksi-saksi yang hidup, untuk engkau menyatakan identitasmu sebagai garam dan terang dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk bersama-sama orang-orang kudusnya, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini, dimanapun Tuhan engkau tempatkan. Roh Kudus yang ada dalam dirimu memampukan engkau, memberikan engkau kekuatan, memberikan kepadamu hikmat, sampai nanti seluruh bumi ini dipulihkan karena Raja Yesus datang kembali. Dan berkat ini tercurah mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, di dalam nama Roh Kudus, ketiga yang esa, Allah Tritunggal yang hebat, yang tiada tandingannya. Kami terima berkat Tuhan ini. Kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, supaya tetap bisa cari jiwa bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.